Pada permulaan abad ke-15 agama Islam sudah berkembang di Pulau Jawa, terutama di Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren bagi siapa saja yang berminat mempelajari agama Islam. Para santri yang datang sebagian besar dari daerah sekitarnya. Jawa Barat pada masa itu di bawah kekuasaan Pejajaran. Sedangkan Gunung Jati termasuk wilayah Singapura atau Kelancang, bawahan Pejajaran. Karena letaknya di tepi pelabuhan Muara Jati, maka banyaklah pedagang-pedagang yang datang ke situ. Juga karena penguasa negerinya Ki Gede Sutawijaya dengan syah bandarnya yang bernama Ki Gede Tape atau Ki Jumajan Jati yang bersikap toleran terhadap setiap pedagang. Alhasil pada masa itu, penduduk beransur-ansur masuk agama Islam. Pada sekitar tahun 1420 Masehi, datanglah serombongan pedagang dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Idlofi Mahdi, memohon agar diperkenankan menetap di perkampungan sekitar Muara Jati dengan alasan untuk memperlancar dagangnya. Oleh Ki Surawijaya, rombongan Syekh Idlofi Mahdi itu diizinkan tinggal di Kampung Pasambangan, di mana terdapat Gunung Jati. Sejak itulah dia mulai kegiatan berdakwah mengajak penduduk serta teman-teman dekatnya mengenal Islam. Bagi sebagian orang yang telah mendengar tentang agama baru itu, terus saja mendatangi dan menyatakan diri masuk Islam. Maka untuk ketenangan mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam, Syekh Idlofi diperkenankan mengambil tempat di Gunung Jati untuk kegiatan dakwahnya. Itulah awal mula Gunung Jati sebagai padepokan Islam. Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang, keduanya adalah putra-putri Raja Pajajaran Raden Pamanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi dari perkawinannya dengan Nyimas Subanglarang, putri Ki Jumajan Jati yang pada waktu itu sedang belajar di padepokan Islam Syekh Kuro Karawang. Jadi keduanya sebagai cucu Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Kedatangannya di padepokan Gunung Jati tidak diizinkan ayahnya, karena Prabu Siliwangi kembali ke agama Buddha setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia. Sedangkan kedua putra-putri itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh mendiang ibunya agar memperdalam agama Islam di padepokan Gunung Jati semasa keduanya masih kecil. Karena kedatangan mereka di Gunung Jati selain melaksanakan petunjuk almarhumah ibunya, juga bermaksud sungkam kepada kakeknya. Satu kebiasaan yang dilakukan Syekh Idlofi Mahdi di luar waktu dakwah dan selalu diperhatikan oleh santri-santrinya ialah tafakur menyendiri di satu tempat seperti gua di puncak Gunung Jati. Karena itulah, maka para santri memanggilnya dengan nama Syekh Zatul Kahfi, artinya sesepuh yang mendiami gua. Selain dari sebutan itu, karena bersinar atau siarnya Gunung Jati di luar daerah disebabkan kemuliaan takwahnya kepada Tuhan, hingga masyarakat Kampung Pasambangan menyebutnya Syekh Nur Jati, artinya sesepuh yang menyinari atau menyiarkan Gunung Jati. Syekh Zatul Kahfi senantiasa mengamati setiap santri yang akan meninggalkan padepokan dengan perkataan setana, artinya ikat eratlah segala yang telah diperoleh dari Gunung Jati. Maksudnya pegang teguhlah semua ajaran yang didapat dari padepokan Gunung Jati, dan jangan sampai dilepas. Sejak itu tiap orang yang akan dan dari padepokan Gunung Jati mengatakan dan menamai Kampung Pasambangan itu dengan nama setana Gunung Jati. Namun, karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama Syekh Zatul Kahfi, maka oleh penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda sebutan setana diganti menjadi astana, artinya kuburan. Pada tahun 1987 penduduknya 4.279 jiwa. Luas wilayahnya sekitar 36.350 hektar. Demikianlah maka Kampung Pasambangan yang mencakup sekitar Gunung Jati, sampai sekarang dinamakan Desa Astana Gunung Jati. Letak kira-kira 12 km arah ke utara dari Terminal Cirebon, termasuk wilayah Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Cirebon. Luas wilayahnya kurang lebih 36.350 hektar, terdiri dari 23.010 hektar tanah desa,
dan 13.340 hektar tanah keraton. Pada tahun 1987 penduduknya berjumlah 4.279 jiwa. Raden Walangsungsang bersama adik dan istrinya berguru kepada Syekh Zatul Kahfi di Padepokan Gunung Jati, serta dinyatakan telah memiliki keteguhan iman. Dia diperintahkan agar membuka hutan untuk dijadikan pedukuhan atau perkampungan. Hutan yang diperintahkan Syekh Zatul Kahfi untuk dibabat itu berada di bagian selatan Gunung Jati. Maka dengan semangat dan ketekunannya, Raden Walangsungsang dapat menyelesaikannya dalam beberapa hari. Setelah selesai pedukuhan itu diberi nama Tegal Alang-Alang, dan Raden Walangsungsang dipilih sebagai kepala duku dengan gelar Kiku. Bersama dengan itu pula Raden Walangsungsang dijuluki Pangeran Cakrabuana karena warganya bekerja sebagai pencari ikan dan membuat petis dan air udan. Bahasa Sundanya Cirebon, maka masyarakat menyebutnya Cirebon. Di tengah kesibukannya memimpin pedukuhan Cirebon, Pangeran Cakrabuana diperintahkan oleh guru Syekh Zatul Kahfi agar menunaikan ibadah haji bersama dengan adiknya Nyi Ratu Rara Santang. Sedangkan istrinya diperintahkan tinggal di rumah, berkenaan dengan kandungannya yang sudah mendekati masanya. Sedangkan untuk memimpin pedukuhan Cirebon, beliau menunjuk Ki Pengalang-alang atau disebut juga Ki Danusela. Di kota Makkah kakak beradik itu bermukim di rumah Syekh Bayanila sambil menambah ilmu agama Islam. Disinilah terjadi peristiwa penting, yaitu dinikahinya Ratu Rara Santang oleh pembesar kota bernama Syarif Abdillah bin Nurul Alim dari suku Bani Hashim. Ratu Rara Santang digantikan nama Syarifah Mudain. Dari perkawinan itu, kemudian dikaruniai dua putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sekitar tahun 1456, Pangeran Cakrabuana, setelah menunaikan ibadah haji, merasa kagum atas majunya pedukuhan Caruban, terutama petis dan terasinya yang telah banyak dikirim ke seluruh wilayah Pajajaran. Maka bersamaan dengan diserahkannya kembali jabatanku dari Ki Danusela kepada Pangeran Cakrabuana, padukuhan Caruban ditingkatkan menjadi sebuah negeri dengan nama Nagari Caruban Lara, sekaligus membentuk pemerintahannya. Karena baru pertama kali ada negeri yang menggunakan pola pemerintahan Islam di wilayah Pajajaran, maka berita tentang jadi negeri ini begitu cepat terdengar dan mengejutkan negeri-negeri lainnya, bahkan sampai ke Prabu Siliwangi. Kendati sedikit kurang berkenan akan berdirinya negeri yang berhaluan Islam ini, namun karena pendirinya anak sendiri sang Prabu merestuinya. Karena keberhasilannya diberi gelar Sri Manggana pada saat menghadiri undangan peresmian negeri Nagari Caruban Larang. Prabu Siliwangi disertai Raden Jaka Sengara, adik Pangeran Cakrabuana yang pada akhirnya menetap juga di Caruba karena tertarik akan agama Islam. Guna mengimbangi kemajuan Nagari Caruban yang kian pesat, Pangeran Cakrabuana terus membenahi sarana-sarana pemerintahnya. Untuk itu, ia membangun istana negeri yang diberi nama Istana Pakungwate, nama putrinya sendiri yang lahir ketika ia masih di Tanah Suci Mekah. Selain itu, untuk kunjungan tetapnya ke Syekh Zatul Kahfi, di Gunung Jati dibangun pula tempat pertamanan Gunung Sembung, terletak di sebelah barat Gunung Jati, dilengkapi dengan kolam pemandian di bagian selatan balai peristirahatannya. Di bagian bukit Gunung Sembung dihiasi pasir berwarna hitam berkilauan dari wilayah bagian Cempa. Dalam membangun pertamanan, Pangeran Cakrabuana teringat akan tanah pasir yang pernah diinjak di suatu daerah semasa dalam perjalanan pulang dari Mekah, yang membuat ia tertarik karena tanah pasir itu berwarna hitam berkilau dan terdapat di daerah Malela bagian dari Cempa. Ia mengutus beberapa orang yang dikawal oleh Nyi Ratu Cempa dengan sebuah perahu untuk mengangkut beberapa gunduk, sekedar melapisi bagian bukit pertamanan Gunung Sembung. Pasir itu dinamai Pasir Malela, yang tidak boleh berpindah tempat atau terbawa sedikit pun. Bahkan telapak kaki juru kunci yang bertugas harus membersihkannya setiap akan turun, dengan maksud agar tidak membawa pasir itu. Hal ini mungkin karena pada waktu mengangkutnya teramat susah dan banyak melibatkan pihak lain, sehingga Pangeran Cakrabuana wanti-wanti
kepada pengurusnya agar menjaga pasir Malela ini.